Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Firman Suseno, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, jurusan fisika, nomor induk mahasiswa 23 10 20 613 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 SMA Negeri 1 Buai Bahuga pada materi Hukum Archimedes. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan menyiapkan. Kita pada Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pertama, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya sebagai bukti bahwa kita warga negara Republik Indonesia. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sekarang kembali absen dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada yang merasakan Pak? Tetap anak ikut kemarin. Ya Pak. Kenapa? Apa? Masih ingat bulan saya yang lalu tentang Bung Pascal? Masih ingat siapa yang ingat? Ayo, siapa? Apa aja? Ikan. Tekanan yang diberikan tidak tentu akan diteruskan sama besar dan muatan. Ya betul. Jadi tekanan dalam tekanan beda pada apa?
Ada sistem gereja, maksudnya dia ada sebuah selang kayak gitu, maka akan diteruskan ke segala arah. Prinsip kerjanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Steam. Itu steam model apa itu? Motor. Hidrolik. Hidrolik. Punya motor? Rem cakram Anda itu? Ya, itu juga dari manfaat atau prinsip kerja dari hukum Paskah. Selain itu apa? Doa. Untuk angkat mobil kalau kempes atau terjadi kerusakan. Oke, saya minta 2 orang maju ke depan. Kita mau demonstrasi. Sekarang Mas Rizky coba masukkan ke dalam air. Apa yang Anda rasakan? Lebih ringan atau gimana? Biasa saja. Hah? Lebih berat ya, Pak? Masa lebih berat? Coba matikan, masukkan ke apa yang Anda rasakan? Lebih berat. Coba kalau ditarik ke atas. Ayo, berat mana di udara sama di air itu? Udara. Berat di udara. Nah itu karena apa? Nah nanti kita bahas ya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam air seperti batu ini, ketika udara kan terasa berat. Nah ketika dimasukkan ke dalam air dia ada seperti, nah ada yang gaya ke atas. Gaya apa itu? Dia melawan gaya gravitasi. Yaitu gaya apa? Gaya lampu. Itu. Terus yang kedua, nah yang kedua ini apa namanya? Coba dong. Sekarang coba masukkan ke dalam air. Dalam bentuk seperti itu. Nah, buka bungkusnya dan masukkan ke dalam air. Nah, apa yang terjadi? Karena dia masih bentuk padat. Coba diambil sisinya. Nah sekarang coba Anda bentuk pipi seperti ini, bentuk cekungan gitu. Coba sekarang masukkan ke itu. Sudah masukkan, coba diperhatikan. Tenggelam nggak? Enggak kan? Beda loh. Karena beda apa? Beda bentuk. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, selanjutnya, nah kita apa ini? Gambar apa ini? Kapal selam. Kapal Kapal selam. selam. Kenapa kok dinamakan kapal selam? Karena Menyelam. Jadi apa? Kok bisa menyelam? Gimana? Karena masa jenisnya lebih dekat. Nah sekarang kita belajar tentang yang namanya hukum Archimedes. Nah sebelum itu kita lihat videonya.
dengan kelompoknya. Ayo silakan. Ayo bergabung dengan kelompoknya. Ayo. Silakan buatnya LKPD-nya, ya. LKPD-nya dibaca. Sebelum itu ukur berapa ya? Sebelum dikasih garam, airnya, volume air mula-mulanya. Berapa itu? 200. Iya, itu. Kan gelang. Berarti kan gelang 300. Lalu kasih garam. Jadi berapa volumenya? Gimana Mbak? Nanti Mbak terbukti bisa jadi itu semuanya saran. Jadi kita ada sarannya. Kenapa masih itu? Jadi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau memilih turunan nasi baru itu yang bagaimana?
Terus yang tadi berapa pertemuan kita? Yang tadinya berapa pertemuan permen? Ayo sudah, kelompok yang percobaan telur, siapa mau presentasi? Silakan yuk. Sambil tunggu kelompok yang lain. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian telur yang terapung, melayang, dan tenggelam yang akan dibacakan oleh teman saya. Hasil pengamatan kami. Satu telur yang dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air tanpa diberi garam tenggelam. Telur yang dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air diberi 2 sendok makan garam, hasilnya sedikit mengambang. Telur yang dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air diberi tambahan 2 sendok makan garam, mengambang. Penambahan 1 gelas air melayang. Penambahan 2 gelas air tenggelam. Pertanyaan, mengapa telur tenggelam, melayang, dan terapung dalam atas garam? Dalam hukum hidrogen, ia menyebutkan bahwa benda yang tertutup di dalam cairan akan mengalami gaya ke atas. Misalnya gaya ke atas dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah massa jenis cairan tersebut. Menambahkan cara ke dalam air akan meningkatkan massa jenis air. Saran sebaiknya ketika mencari telur yang masih bagus dan fresh, maka carilah telur yang tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air. Jadi kesimpulannya apa? Benda melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Benda terapung karena massa telur lebih kecil dari massa jenis air. Garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada Pak? Apa? Coba silakan. Saya Ismail dari kelompok 3 yang memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah yang akan terjadi bila sebuah telur busuk dan telur yang bagus dimasukkan ke dalam air? Apakah akan terapung, melayang, atau tenggelam? Terima kasih. Yuk, silakan jawab. Ya, saya akan menjawab
menjawab pertanyaan Ismayola dari kelompok 3. Telur yang bagus itu akan tenggelam ketika di dalam air, dan telur yang busuk akan mengapung ketika di dalam air. Gimana, Pak? Jadi jelas? Apa tadi? Iya, terima kasih. Jadi yang bagus telurnya itu ketika dimasukkan dalam fluida atau zat air dia akan tenggelam. Karena kalau sudah lama dia akan mengapung. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2 tentang penelitian telur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami. Hukum Archimedes. 1. Tujuan 1. Merencanakan percobaan hukum Archimedes dalam menyelidiki hubungan antara daya angkat ke atas terhadap volume zat cair yang dipindahkan. 2. Melakukan percobaan tentang hukum Archimedes dalam menyelidiki hubungan antara daya angkat ke atas terhadap volume zat cair yang dipindahkan. 3. Mempresentasikan hasil percobaan hukum Archimedes dalam menyelidiki hubungan antara daya angkat ke atas terhadap volume zat cair yang dipindahkan. Rumusan masalah. Mengapa benda yang beratnya diukur di udara lebih besar dibandingkan benda yang beratnya diukur ketika dicelupkan di zat cair? Benda padat lebih berat di udara daripada di cairan karena perbedaan massa jenis dan daya apung. Ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam cairan, ia mengalami gaya ke atas yang disebut gaya apung, yang sebagian melawan tarikan gravitasi. Karena massa jenis zat cair lebih besar daripada udara, gaya apung dalam zat cair lebih besar daripada gaya apung di udara, sehingga benda padat tampak lebih ringan di dalam zat cair dibandingkan di udara. Tabel hasil pengamatan. 1. Fluida air. Variabel tetap A, P sama dengan 1000 kg per m kubik. G sama dengan 9,8 m per s kuadrat. 1. Batu. Ketika di udara 0,2 Newton, ketika di air 0,08 Newton. Gaya apung 0,192. 2. Genting. Ketika di udara 0,010 Newton, ketika di air 0,08 Newton. Gaya apung 0,04. 3. Batu berukuran kecil. Ketika di udara 0,75 Newton, ketika di air 0,04 Newton. Gaya apung 0,71. 4. Batu berukuran sedang. Ketika di udara 0,1 Newton, ketika di air 0,05 Newton. Gaya apung 0,95. 5. Batu berukuran besar. Ketika di udara 0,2 Newton, ketika di air 0,1 Newton. Gaya apung 0,1. Kesimpulan 1. Akibat adanya gaya angkat ke atas gaya apung, tentunya benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan. Akibatnya benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan jika dibandingkan saat diangkat di darat. 2. Massa air lebih besar daripada massa di udara, sehingga tekanan gravitasi terhalang partikel-partikel air yang membuat massa benda di dalam air jauh lebih kecil daripada di luar udara. Ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Jelas. Tentang apa tadi? Gaya apung. Tentang daya. Kesimpulannya apa? Akibat adanya gaya angkat ke atas gaya apung, tentunya benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan. Iya. Kesimpulannya karena ada daya apung maka
beratnya akan terasa lebih ringan padahal tidak karena ada daya tahan. Oke. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami tentang menghitung gaya aku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kembali ke koin sama kapal tadi, ketika koin dilemparkan ke laut dia akan tenggelam, tetapi kapal yang masanya besar tadi tidak tenggelam karena apa tadi? Karena ada ruang atau kerapatannya, kerapatan bendanya menyusunnya. Sudah saya kirim link Google Form-nya, silakan dikerjakan. Oke, Pak. Sekarang apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran hari ini? Apa? Demonstrasinya seru. Bagian mana yang paling Anda suka pada pembelajaran hari ini? Konsep apa yang Anda dapat dari pembelajaran hari ini? Konsep buku yaitu yang pertama tentang apa? Daya terus ada konsep tenggelam, melayang. Apakah Anda bahagia pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita nanti belajar tentang fluida dinamis, tentang Bernoulli seperti air mengalir nanti ya. Ketika Anda pernah tahu mencuci motor pakai selang terus Anda tekan, nah itu bisa. Itu tentang fluida dinamis yang kita tentang hukum asimetris tadi adalah fluida statis, maksudnya tidak berubah atau tidak bergerak. Oke, yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akhiri, selamat siang.